Halo, balik lagi bersama saya Fadli Muslimin. Nah, kita nggak olahraga dulu, kita trekking. Ini daerah di sekitaran Bogor. Ini tempat trekkingnya bagus loh, karena memang ada banyak persawahan. Tapi ini masih daerah warga sih, banyak perkebunan, banyak juga masih banyak hutan bambu, sawah juga masih banyak. Dan ini yang paling keren, mantap. Wah, aliran airnya masih jernih banget. Nah, ini saya udah keliling-keliling. Ini udah sekitar 1 km lebih. Dan ini akan masih terus nanjak. Ini hidden place ya, atau bisa saya bilang hidden gem juga, karena luar biasa, amazing loh tempatnya. Tuh, keren banget. Jadi ini kita menuju salah satu prasasti. Di sini ada prasasti, entah gimana ceritanya. Nanti kita ceritain juga kalau kita sudah di lokasi ya. Ini by the way masih dapat jaringan ya di sekitar sini. Keren gak tuh? Mantep kan? Nah, ini jalan yang harus kita lewati. Nah, ini masih asri banget. Listrik udah nyampe sini ya. Ini kalau mau trekking pemula bagus lewat sini. Tapi kita harus ngelewatin pemukiman warga dulu. Nggak banyak orang tahu sih sebenarnya tempat ini. Makanya saya ceritain ya. Ini jalannya menanjak lagi di belakang untuk menuju prasastinya. Tunggu, kita ada 2 jalan nih. Kira-kira belok sini apa sini? Oke, kita coba bagian atas dulu ya. Kita explore aja dulu. But wait, tunggu. Saya cek peta dulu ya. Jangan sampai salah jalan. Yus, ternyata jalur yang benar jalur sini ya. Kalau ini jalur keluar, itu akan lewatin perkebunan sawit nanti. Tuh di belakang. Nih, perkebunan sawitnya kita lewat sini. Jadi menurut di Google nih, ini situs sejarah prasasti Jambu Batu Tulis Raja Tarumanegara Purnawarman. Kita lihat ya. Ini situs sejarahnya kayak gimana. Tapi biasa sih akan berbeda dengan corak yang ada di Jawa Tengah ya, karena ini ada di Jawa Barat. Pasti akan ada sedikit perbedaan. Katanya bagus tempatnya. Cek dulu. Nah, itu udah mulai kelihatan pagar-pagar besinya. Berarti kita udah deket lagi. Kita udah nyampe nih. Ini di situs prasasti Jambu Tarumanegara. Sama bapaknya yang lagi jaga. Pak. Ini Pak, boleh diceritain nggak Pak? Ini sebenarnya situs apa sih Pak? Ini situs prasasti Jambu pada zaman kerajaan Purnawarman. Kerajaan Purnawarman ya? Iya. Terus? Jadi ini raja yang ketiga, jadi Raja Tarumanegara. Jadi selain di sini ada situs lain nggak Pak di sekitar daerah ini? Kalau di daerah sini nggak ada. Kalau di Bogor ada di 5 Bogor. ya. Ada 5. Ya. Ini salah satunya. Ini salah satunya Situs prasasti Jambu. Sidang Hiang, Kebun Kopi. Kebun kopi juga ada. Pasir Angin, itu Carutan. Carutan. Ya. Berarti ada 5 ya Pak ya? 5.
Ini satu situs Prasasti Jambu, situs kopi, pohon kopi, Cidanghyang Cidahyang, ya. Cidanghyang, Iya, terus sama Ciaruten. Ciaruten. Iya. Dan itu terpisah-pisah Pak ya? Terpisah-pisah itu. Itu ini menandakan apa sih Pak sebenarnya di sini? Jadi menandakan bahwa di sini benar-benar ada suatu kerajaan pada zaman dulu itu singgahnya di sini. Oh, pernah sempat singgah di sini bertapa Pak ya? Bertapa ya. Jadi ibaratkan seperti kayaknya waktu itu dulu kan ini ada sungai-sungai di sini. Ya? Iya benar. Iya, banyak aliran sungai saya lihat di sini. Itu dari mana ya? Mungkin dari sungai-sungai tersebut. Iya. Dia berjalan Dan ke itu sini. dipakai untuk mandi mungkin ya Iya. pada waktu itu. Transportasi bisa dikatakan. Transportasi. Iya. Padahal kecil ya kelihatan ya. Ya tapi Dulunya? dulunya besar. Dulunya gede. Cuman mungkin ketutupan tanah, sedimentasi tanah semakin tergerus, akhirnya dia ketutup Pak ya. Oh, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Waseh. Dengan Bapak Wase. Saya juga salah satu ini sering kunjungin tempat-tempat kebudayaan yang dijadikan tempat wisata karena kan memang tidak banyak gitu Pak. Apalagi di Bogor. Itu baru juga nemuin situs kayak gini di Bogor. Ini Tapi bentuknya. sebetulnya situs-situs juga banyak sih kalau daerah Bogor itu. Ada. Iya. Cuman mungkin tidak terdokumentasi dengan baik Pak ya. Karena sekarang ini udah diakui sama provinsi ini. Oh. Udah tingkat provinsi. Udah diakui. Jadi seperti ini Pak ya. Jadi ini batunya memang sudah dari dulu ada di sini Pak ya? Iya, ini dari dulu udah ada. Tapi Udah ada. waktu dulu itu ini batu ini sangat utuh. Utuh. Iya. Berarti karena suatu bencana mungkin Pak ya? Ini waktu itu kan ini belum ada cungkup-cungkupan. Iya benar, ini kan baru dipasang untuk melindungi ini. Nah, ini kena petir. Oh, pernah sempat kena petir karena memang daerah puncak ya. Puncak. Ini datarannya tinggi. Nah ini bekas tapak kakinya. Ini bekas tapak kakinya. Ini Berarti dulu batu ini lempung ya Pak ya? Jadi bisa sampai napak kayak gitu. yang bisa dikatakan. Iya, karena kan pasti kekuatan raja ini kuat banget sampai bisa menimbulkan jejak di sini. Terus ini tulisan apa Pak? Ini tulisannya bahasa Sanskerta Palau. Sanskerta ya? Ya. Bukan huruf Jawi kuno? Bukan. Oh. Kira-kira artinya ini apa? Ini menandakan bahwa raja yang gagah perkasa dan mengagumkan Hah? tiada taranya bahwa dia itu sangat bijaksana. Sangat ya. Pada masanya ini di periode kapan ya Pak? Tahun berapa kira-kira? Tahun 1400 sampai 1500 ya masanya memang ya. Oh. Bahwa ini bahasanya bahasa Iya, Sanskerta ya. bahasanya sudah masuk Mandata kalian. Tapi bekas-bekas selain ini ada lagi nggak Pak? Yang menandakan bahwa Raja Purnawarman pernah mampir ke sini, pernah singgah seperti itu? Atau ada ekspansi kerajaan atau kayak gimana Pak? Kalau kita cuma peninggalan di sini itu sebagai cuma ada tasbih ya. Tasbih. Tasbih. Itu ada museumnya di sekitar sini. Ini ada musimnya. Oh ada. Ada Di di daerah Liang Pasir Angin. Oh iya, saya sempat lihat juga di Pasir Angin itu. Oh berarti digabung semua di sana ya? Semua dari Bogor ke sini di situ di sini. Ini bagus ya. Ini kapan ini Pak diresmikannya? Ini diresmikan tahun 90 ya. Pak Dr. Andes UK Chandra Sasmita. Ada informasi nggak Pak tentang penemuan ini, siapa yang temukan gitu Pak? pada zaman itu Jonathan Reed ya dari Belanda itu. Oh dari Belanda. Tahun 1985. Berarti ada ekspedisi pada waktu itu Pak ya? Soalnya waktu itu kan belum ada ini ada cukupan-cukupan kayak gini ya. Ya pasti masih hutan belukar yang kayak seperti itulah. Mirip-mirip lah seperti itu. Waktu itu ada misalnya penggarapan dari orang tua saya gitu ya. Oh berarti Bapak di sini sudah lama ya? Kalau orang tua saya itu udah sama, kalau saya itu tahun baru 6 tahun sih. Oh udah 6 tahun. Ada lagi yang satu sama kakak saya. Iya. Tapi intinya penduduk asli sini dan sudah lama tahu tempat ini. Tapi memang baru ditemukan bahwa ini sebagai bentuk situs prasejarah, situs sejarah ya, kalau saya dibilang itu orang Belanda itu tadi. Dan ini sawit. Ini sawit. Waktu dulu itu kan ini bukan sawit. Iya, sepertinya masih hutan kan dulu. Ini kebun karet. Oh, dulunya kebun karet. Iya. tapi Sekarang kan udah nggak karet itu kan nggak ada ya. Oh iya Jadi udah. sama sawit gitu. Kebunan sawit. Berarti sejak tahun 90-an juga. Ini udah itu. Jauh sebelum itu? Karet ya. Ini baru ini. Oh baru. Baru, ya. Tapi sebelumnya karet ya Pak? Ya,
Waktu itu kan ini mah kan perkebunan jambu. Oh, dulunya jambu. Bahkan ada jamu mede gitu. Hmm. Mana ada satu ada di situ ya. Kasek-kasek. Iya. Berarti Raja Purnawara pernah sempat singgah di sini dan juga pasti membawa ini ya prajurit-prajurit kayak gitu. Tapi bekas-bekas itu tidak terlihat lagi, Pak. Iya sih, karena memang wah, ini situs ajaib. Situs bagus. Ada satu rahasia. Iya, benar. Ini batu apa, Pak, namanya? Batu apa ini? Megalitik ya? Punden. Ah, Kalau musim kemarau kayak gini, aduh. iya. Soalnya apa? Ini ya, kuning. Iya, benar-benar. Nggak nyerap ya. Ini situs ini apa ini, Pak? Batu monolitik. Ini ada Jadi kalau pertanda apa, Pak? Ibaratkan gini ya. Jadi seperti batu asahan kalau gitu. Batu asa. Karena ada bentuknya kayak asahan dan sangat licin gitu ya. Iya sih, agak licin. Agak licin. Biasa memang kalau untuk menajamkan benda tajam pakai ginian. Ya kalau dilihat dari kemistikannya gitu. Iya. Kemungkinan seperti gitu. Iya. Mungkin Cuman peralatan-peralatan senjata Nah, pada waktu itu ya, Pak, yang dibawa prajuritnya sekaligus di sini. Rajanya di sana sempat ini. Wah. Ini pohon apa? Jambu ya? itu bukan. Itu Kopi. bukan itu apa namanya? Kisar aluminium. Aluminium? Aluminium. Oh. Itu untuk milenium. milenium. Dipakai apa tuh, Pak? Iya, buat kayu itu. Oh, Jenis kayu. Cuman kalau di kayu sini- keras ya? Iya, kayu keras. Kalau di sini dikatakan disabelah. Berarti Bapak di sini sekaligus yang jaga tempat ini, Pak, ya? Iya. Dan ini ada apa sih, semacam insentif gitu dari pemerintah setempat atau gimana, Pak? Atau sukarela aja? Alhamdulillah kalau dari pemerintah itu ada. Karena itu saya udah dipengangkatan sebagai jubal ya. Oh, Juru pelihara. juru pelihara istilahnya, Pak, ya. Kan kalau di daerah Jawa Tengah tuh atau Jogja kan biasa sebut kuncen, Pak, ya. Ya. Kalau yang jaga-jaga satu tempat gitu kan. Ya, kalau ya kuncen itu kan dari bahasa-bahasa adat ya. Iya. Kita bahasa adat tapi kita bahasa Eh. dari itunya pemerintahnya ya. Oh, istilahnya gitu ya. Juru pelihara. Juru pelihara karena memang tugasnya untuk memelihara tempat ya. Berarti ini kawasan negara atau sekitar tempat ini aja atau sampai di bawah-bawah situ, Pak? Kalau di sini kan yang kawasan negaranya yang dipagar. Yang dipagarin aja. Oh, Pemerintah itu udah diakui sama pemerintah. hmm, Kalau di luarnya itu masih tanah pribadi. tanah pribadi. Ya, tanah. Bukan tanah adat, Pak, ya. Tapi ini perusahaan yang punya tanah yang di depan. Kalau itu Iya, atau Bukan. masyarakat juga. itu tanahnya tanah HGU, cuman sekarang ada penggarapan dari HDU itu hak guna ya? hak guna usaha. Hak guna usaha. Tapi tetap masih masyarakat yang punya. Iya, masih pengusaha yang punya, yang kalau pingin yang menggarap itu silakan gitu. Tapi bukan berarti itu memiliki untuk sepenuhnya. Berarti ada jangka waktu tahunan misalkan ya, Kalau 10 misalkan tahun. negara itu mau pakai, Bisa diambil alih. bisa diambil alih gitu. Oh. Cuma sebelum negara pakai itu silakan aja masa bentuk Hmm. garapan. Tapi masyarakat yang punya. Ya, tapi sejenis itu apa tanaman-tanamannya yang bukan berbentuk seperti pepohonan tapi apa namanya seperti cabai, bawang. Untuk memang kebutuhan masyarakat Betul, sini, masyarakat Pak, ya. di sini gitu. Sifatnya. Air lancar terus ini ke dari atas. Kalau masalah air di sini, alhamdulillah. Kalau sekarang mah, tapi kalau udah musim kemaraunya, waduh, repot Kering, juga. sekering-keringnya, Pak, ya. Jadi waktu itu, Ini bukannya udah masuk musim kemarau, Pak? iya, ini segini ini. Kalau waktu itu, kalau sebelum kelapa sawit, Hah? airnya sangat cukup itu kencang itu, deras. Iya. Kalau sekarang ini kalau sudah sama sawit kecil, jadi Iya musim sih. kemarau. Sampai kemarau sama Tapi nggak longsor, Pak. Tapi ada tadi saya lihat situ bagian-bagian yang longsor itu. Ya. itu kalau di sini emang tanahnya tanah labil, Hmm. jadi tidak bisa Nggak ngiket ya. Makanya penting juga pohon-pohon yang di lereng-lereng gitu supaya tidak terlalu longsor dia kalau hujan. Tapi waktu dulu mah ini belum ada kelongsoran Ah. ya karena pengaruh
Tapi ini liburan rame Pak sih. Alhamdulillah. Kalau sumpah, tapi kalau corona hari kayak gini. biasa mah gitu ya, sampai seperti kayak gini hari Minggu ya ada beberapa orang lah. Beberapa orang aja ya. Tapi nggak seramai kalau di pusat kota misalkan ya. Karena memang aksesnya juga itu di sana tadi saya lihat ada longsor ini ya, jalan untuk motornya yang aspal. Tapi orang bisa lewat sini, Pak. Bisa lewat sini Bisa situ. Kalau ini jalur kemana ini, Pak? juga bisa. Ini ya lewat Cibedek. Tapi bisa tembus ini keluar ya? Bisa ini keluar. Lewat Cibedek. Kalau aksesnya sih banyak di sini itu semua. Saya lagi ini, saya suka trekking soalnya, suka naik gunung. Oh, naik gunung. Cuman lagi nggak bisa naik gunung yang tinggi-tinggi, jadi ya nyarinya yang bukit-bukit kayak gini dulu. Nemu ini, wah ini salah satu situs prasasti yang luar biasa juga ada di tengah gunung kayak gini. Nggak jarang sih. Waktu itu mah kan ini sebetulnya nih tanah-tanah ini kan udah turun ini. Iya. Itu ini sangat tinggi sekali gitu. Iya, kayaknya sih memang tinggi, kelihatan Pak. Karena udah robah. Jadi konturnya udah disesuaikan sama bentuk perkebunan, makanya dia agak berubah bentuk sedikit. Tapi itu sampai di atas juga sana udah ada yang ini ya, ada yang garap ya kayaknya. Itu pemukiman. Kalau itu masih tanah. Yang di atas itu tuh Pak, yang paling tinggi. Oh, yang di situ. Iya, Iya sih tanah garap. tanah garap juga. Tanah milik juga masih ada. Masih banyak. Udah kan pengen tahu. Emang kita harus melestarikan budaya. Iya kita benar-benar. sendiri emang. Karena informasi kayak gini, kalau kita tidak kunjungi, tidak kita temui langsung, yang jaga misalkan atau yang urus ya kita nggak tahu juga informasi. Kalau sekedar baca-baca di teks kan mungkin bisa aja ya. Iya emang. Tapi beda rasanya kalau kita mengunjungi. Jadi fakta dan kenyataannya. Ya benar, kalau sekaligus bercengkarama juga dengan tempatnya itu akan jauh lebih baik.